Selamat pagi, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat, sehat dan kesempatan untuk kita bisa mengikuti kuliah umum pada hari ini. Salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu dan sunnah-sunnahnya kepada kita hingga kita bisa berilmu sampai seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas, Bapak Devi Chandra PhD. Yang saya hormati pada pagi hari ini narasumber kita, Bapak Dr. Insinyur Heri Sonawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dengan kita pada hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dari program studi Teknik Mesin Universitas Andalas. Kemudian yang saya banggakan juga kepada seluruh mahasiswa, mahasiswi yang ada di Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kuliah umum dari narasumber kita yang berjudul studi kasus metode perbaikan struktur DOM pada cold storage PLTU. Nah, ini dari topiknya saja ini sangat menarik sekali. Bagaimana nanti kita bisa mendapatkan insight baru terkait dengan kondisi lapangan Pak Heri ya di PLTU sendiri. Saya jadi ingat nih Pak Heri, dulu waktu saya baru fresh graduate, saya ditempatkan di power plant walaupun nggak dalam waktu yang lama. Tapi dari situ saya baru tahu ya. Jadi waktu di kuliah dulu itu memang kan kita tidak pernah dapat seminar seperti ini, kemudian tidak pernah studi lapangan. Itu waktu belajar kan kita taunya tungku seperti ini, turbin seperti ini gitu ya. Lalu PLTU siklusnya seperti ini gitu kan. Tapi nggak pernah lihat realnya. Nah pada saat saya sampai di lokasi tempat pertama kali saya bekerja di power plant tersebut, saya baru tahu oh ternyata segede ini gitu kan, sebesar ini, oh cara kerjanya seperti ini gitu ya. Nah ini saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ya, dengan tahu lebih awal terkait ini, tentu nanti adik-adik mahasiswa jadi tahu nih gambaran kondisi real di pembangkit sendiri seperti apa, khususnya terkait dengan struktur DOM pada storage coal ini gitu ya. Jadi sangat banyak sekali aplikasinya nanti ya, karena memang mayoritas pembangkit kita di Indonesia masih PLTU batubara ya Pak Heri ya. Nah, jadi ini pasti nanti akan bermanfaat sekali bagi kita semua. Baik, mungkin sedikit kepada seluruh peserta, izin Pak Heri saya menyampaikan CV Pak Heri pada kesempatan kali ini. Narasumber pada pagi hari ini Pak Dr. Heri Sonawan. Pak Heri lahir 3 September 1971 di Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya Pak Heri pendidikan formal itu dari Teknik Mesin Universitas Pasundan. Kemudian melanjutkan studi magister dan doktor di Teknik Mesin ITB. Di sini kita juga sampaikan mengenai pengalaman administrasi ya. Jadi Pak Heri juga pernah, mungkin salah satu saja saya sebutkan, yaitu menjabat Dekan Fakultas Teknik Untak Cirebon. Sampai saat ini Pak ya, Untak 17 Agustus Pak ya? Agustus, betul Pak. Ya, Universitas 17 Agustus Cirebon, menjabat sebagai dekan dari 2016 hingga sekarang. Kemudian banyak
publikasi dari beliau. Ini juga saya sebutkan saja salah satunya itu terakhir ada di Jurnal Energy for a Clean Environment mengenai performance and economic of heat pump water heater tahun 2021. Lalu buku-buku yang Pak Heri tulis juga mengenai tentang pengelasan dan perancangan elemen mesin. Lalu ada pengalaman sebagai auditor, pelatihan, dan konsultan. Nah, ini sangat banyak sekali. Mungkin terakhir yang saya sebutkan yaitu di sini sebagai tenaga ahli mekanikal pada jasa pengerjaan revitalisasi coal seed dome Kolyat A dan B PLTU Jawa Barat 2 OMU Juni sampai September 2022. Nah, ini mungkin sumber ya Pak untuk materi kita hari ini, hasil dari praktisi lapangan Pak Heri ya. Jadi ini sangat luar biasa Pak Heri, pengalaman sebagai praktisinya sangat banyak sekali. Saya jadi termotivasi ingin juga mengerjakan kegiatan-kegiatan bersama dengan instansi di luar seperti itu gitu. Baik, di awal pembuka mungkin saya beri kesempatan sebelum Pak Heri memberikan materi kepada Pak Depi Chandra untuk membuka kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari. Kepada Pak Depi Chandra sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin, saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Asnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, dengan tidak bosan-bosannya kita marilah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Kita bisa pagi ini mengikuti kuliah umum yang topiknya sangat menarik, sangat aplikatif bersama narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Heri Sonawan MT. Selawat dan salam untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Heri Sonawan MT yang telah berkenan hadir sebagai narasumber untuk berbagi ilmu dan pengalaman beliau. Selamat datang Pak Heri Sonawan di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas, Pak Heri, walaupun secara virtual Pak. Kami sangat gembira sekali Bapak bisa hadir bersama kami pagi ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen, saya lihat ada dosen Teknik Mesin UNAN, ada kolega Pak Heri ini Pak John Afi, Dr. Eng John Afi. Kemudian saya lihat ada dosen yang lain, kemudian yang saya hormati juga Bapak-Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, ada mahasiswa S3, mahasiswa S2 Teknik Mesin yang bergabung pagi ini. Kemudian yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa program sarjana Teknik Mesin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kuliah umum ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kuliah umum ini adalah kuliah umum yang keempat yang kita adakan dalam tahun 2022 ini. Pak Heri, kita sengaja Pak Heri memprogramkan setiap tahun Pak kuliah-kuliah umum ya, yang ditujukan bagi mahasiswa kita, baik mahasiswa sarjana, pasca sarjana, yang tujuannya tak lain adalah untuk tentu menambah wawasan pengetahuan mahasiswa. Kalau selama ini mahasiswa banyak mendapatkan teori di lapangan, ya, kurang pengetahuan. Banyak dapat teori di kelas ya, kurang mendapatkan pengetahuan di lapangan, maka kita berusaha untuk menutup hal itu dengan cara mendatangkan narasumber-narasumber yang berasal dari akademisi
yang juga berpraktek di luar seperti Pak Heri ini. Jadi Pak Heri dengan pengalaman Pak Heri sebagai akademisi yang juga mengerjakan proyek-proyek teknik mesin di luar, tentu Pak Heri nanti akan bisa berbagi bersama kita bagaimana aplikasi ilmu teknik mesin itu di luar gitu, khususnya di PLTU ini. Nah, jadi nanti tentu kalau di kelas mahasiswa hanya bisa membayangkan saja, tidak bisa bertanya gitu kan, menggali lebih dalam. Nanti kita harapkan mahasiswa kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam, yang lebih aplikatif gitu. Jadi sekali lagi Pak Eri, terima kasih atas waktu, pengetahuan dan pengalaman yang akan dibagi kepada mahasiswa kita di sini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekali lagi tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Asnam sebagai moderator, kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir di Zoom pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Departemen Teknik Mesin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Andalas, Bapak Devi Chandra PhD. Kemudian selanjutnya sebelum kita memasuki pemaparan oleh Bapak Heri Sonawan kepada seluruh peserta, baik itu mahasiswa pasca sarjana dan adik-adik mahasiswa program S1, nanti pada akhir sesi akan ada kita buka sesi diskusi untuk kita bisa bertanya lebih jauh tentang topik yang ataupun pengalaman yang akan disampaikan oleh Pak Heri. Siapkan mungkin pertanyaan terbaik buat dari adik-adik mahasiswa. Nanti kita akan diskusi di akhir sesi. Mungkin kepada Pak Heri, apakah slide nanti dari Pak Heri atau perlu bantuan dari kami di sini? Dari saya aja, Pak. Oh, dari Pak Heri, siap. Iya. Baik, mungkin tidak memperpanjang lagi kepada Pak Heri, kami persilahkan untuk menyampaikan materi kuliah umum pada hari ini dengan topik studi kasus metode perbaikan struktur DOM pada cold storage PLTU. Pada Pak Heri, persilahkan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Pak Hasnam, Pak Devi, dan Bapak-Bapak dosen, ada Pak John Afi. Ketemu lagi kita di Zoom ini, Pak John. Ya Pak Eri. Ya, rekan-rekan mahasiswa sarjana, mahasiswa program pasca sarjana Universitas Andalas yang saya cintai. Hari ini saya diminta untuk memberikan kuliah umum. Dan saya sudah menyiapkan satu materi. Kebetulan kasus ini adalah kasus yang baru saja kami selesaikan di bulan September kemarin. Mohon infonya apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah Pak Eri. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Iya, jadi di bulan Juni sampai September kemarin kami mendapatkan satu pengalaman baru tentang perbaikan struktur DOM yang ada di cold storage sebuah PLTU. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Pak Moderator bahwa kasus ini adalah kasus di pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu atau mungkin lebih dikenal dengan PLTU Jawa Barat 2. PLTU Jawa Barat 2 ini kapasitasnya 3 kali 350 MW. Jadi di sana ada 3 pembangkit yang saat ini sedang beroperasi walaupun tidak di skala penuh.
Di kasus terakhir kemarin ada salah satu pembangkit yang sedang maintenance, jadi hanya 2 pembangkit yang memproduksi listrik. Bidang keahlian dari kasus ini lebih spesifik ke perancangan konstruksi mesin dan teknik produksi serta material. Nanti ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan bidang keahlian itu, bidang perancangan, kemudian teknik produksi dan material. Baik, sebagai outline, nanti saya akan menyampaikan 4 pokok bahasan di dalam slide ini, dalam presentasi ini, yaitu pendahuluan, kemudian kedua, bagaimana kami memulai pekerjaan ini dengan melakukan survei lapangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kerusakan, mengidentifikasi material apa yang digunakan, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan perbaikan, maka mau tidak mau kita harus mengidentifikasi material apa yang digunakan. Kemudian kita juga harus melakukan pengukuran. Di sana ada material pipa, dimensinya berapa, panjangnya berapa, itu kami harus identifikasi. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi beban, karena kita tidak boleh salah melakukan perhitungan. Ada bagian-bagian dari struktur dom yang harus kita bongkar, kita potong, sehingga itu perlu identifikasi yang benar-benar akurat agar tidak salah. Kita khawatir struktur dom itu akan rubuh kalau kita tidak memperhatikan beban yang diterima oleh struktur. Kemudian di ketiga kita melakukan atau menyusun konsep perbaikan atau konsep rehabilitasi seperti apa. Setelah mengidentifikasi kerusakan, material, pengukuran, dan lain sebagainya, kita harus membuat perancangan, menyusun perancangan, perbaikannya harus dilakukan seperti apa. Yang terakhir adalah implementasi. Baik, sebelum saya lanjut ke permasalahan yang sebetulnya kita hadapi di bulan Juni sampai September itu, ada baiknya saya ingin menyampaikan cerita tentang sebuah struktur yang dikenal dengan nama space frame. Jadi struktur dom atau struktur yang kita sedang analisis di sana itu menggunakan salah satu jenis struktur yang disebut dengan space frame. Jadi kalau lihat definisi bahwa struktur space frame itu adalah struktur yang rigid, kemudian ringan, dan dia bisa disebut sebagai struktur truss gitu, lebih mendekati ke struktur truss. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa nggak tahu ya bahwa struktur itu ada yang struktur truss, ada yang frame. Ini kita perlakukan sebagai struktur truss. Nah, biasanya ini salah satu contoh yang ada di slide ini. Biasanya dia menggunakan pola segitiga. Jadi kalau kita lihat garis-garis yang ada di dom ini, kubah ini, dia menggunakan pola segitiga. Ada garis yang membentuk segitiga, kemudian itu dirangkai menjadi sebuah struktur yang nantinya akan kaku. Makanya tadi disebut struktur ini adalah struktur yang kaku, kemudian ringan. Kenapa ringan? Karena struktur ini menggunakan pipa. Biasanya menggunakan pipa. Nah, struktur space frame itu lebih spesifik. Kita kenal dengan satu metode penyambungan, yaitu dengan komponen bolted ball joint, atau lebih mudahnya kita sebut dengan dia disambung dengan ball joint. Jadi ada komponen ball joint, ada komponen member. Membernya itu adalah pipa. Jadi bayangkan kalau kita lihat gambar ini, saya kembali ke gambar ini, pertemuan atau junction, titik-titik pertemuan dari garis-garis ini adalah joint. Ini adalah sambungan-sambungannya. Di sini terdapat ball joint. Garis-garis ini tidak lain adalah pipa-pipanya. Nah, bagaimana menyambungkan pipa pada ball joint? Ini ada komponen yang disebut dengan adapter. Ini adalah bagian dari adapter. Ini bagian dari adapter. Kemudian pada ball joint
ada lubang-lubang yang di dalamnya ada ulir atau mengandung drat dalam, ulir dalam. Pada member ini ada di bagian ujung member terdapat adapter yang mengandung drat luar. Jadi drat luar seperti baut masuk ke drat dalam seperti mur. Jadi bisa dibayangkan ya. Jadi member ini akan terpasang pada ball joint dengan menggunakan sambungan ulir. Struktur ini kalau sudah jadi kita sebut dengan struktur space frame. Nah, ini adalah penampakan struktur dom yang ada di PLTU Pelabuhan Ratu. Kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri ini, dia membentuk setengah lingkaran, walaupun tidak setengah lingkaran murni. Kalau kita lihat, di dalamnya ini adalah ada tumpukan batu bara. Jadi dom ini ibarat kanopi atau ibarat tutup untuk melindungi batu bara supaya batu baranya tidak terkena sinar matahari langsung, tidak terkena hujan. Tapi tidak semua batu bara tertutupi, terlindungi oleh dom. Karena coalyard atau tempat untuk menampung batu bara ini sangat luas. Biasanya di PLTU ada sebuah lapangan yang disebut dengan coalyard atau tempat untuk menampung batu bara. Nah, itu sangat luas. Tidak semuanya tertutupi, hanya sebagian saja, tergantung dari luasan struktur space frame yang ada. Di PLTU yang saya kerjakan kemarin, ini ada 2 struktur dom atau ada 2 struktur space frame. Ya, bentuknya mirip, ukurannya juga sama. Panjang ke arah dalam sana itu sekitar 70 meter, jadi dari depan ini ke belakang itu 70 meter, kemudian dari kiri ke kanan ini juga sekitar 70 meter. Jadi 10 kali 70 meter. Nah, kita lihat lebih dekat di gambar sebelah kanan seperti ini struktur space frame nih. Jadi ada member-member pipa seperti ini. Kemudian pipa-pipa itu dipertemukan di satu join, di satu sambungan menggunakan ball joint. Ini kebetulan mungkin kurang jelas. Nanti di foto-foto berikutnya kita akan lihat lebih jelas bagaimana sih pipa-pipa ini disambungkan pada sebuah ball joint. Nah, mungkin di sini kita bisa lebih jelas melihat struktur di mana ada bolted ball joint, kemudian ada member pipa. Ya, kalau kita lihat gambar ini, ada 1 member, 2, 3, kemudian 4 ke sini, ada 5 yang ke arah sana, tidak terlihat. Di sini ada ball joint, kemudian menyambungkan dari member pipa ke ball joint itu menggunakan adapter. Adapter masuk ke dalam ball joint itu menggunakan sambungan ulir. Nah, kondisi yang sekarang, kita lihat gambar ini, inilah kondisi existing. Sewaktu kita melakukan survei. Jadi kondisinya sudah berkarat, coatingnya ya ini alami, korosinya korosi alami. Kemudian kita lihat struktur kanal ini, kanal C ini juga sudah bengkok nih ya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Mengapa bisa bengkok, kemudian ada yang patah, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Di gambar sebelah kanan ini lebih jelas lagi. Kita lihat ini adalah struktur ball joint-nya, kemudian ini adalah member pipanya. Mungkin kalau diperhatikan lebih teliti, ini pipa-pipanya beda ya besarnya ya. Ini yang diameternya lebih besar, kemudian ini terlihat lebih kecil, yang ini terlihat lebih kecil, yang vertikal terlihat lebih besar, yang berwarna biru lebih kecil. Ya, jadi memang pipa yang digunakan sebagai member ini terdiri dari 3 ukuran. Ada 3 inch, diameter 3 inch, diameter 4 inch, dan diameter 6 inch. Baik, kemudian kita cek ke lapangan. Ya, jadi kita ingin melihat
kerusakan seperti apa yang dialami oleh struktur dom ini. Mengapa struktur dom ini harus diperbaiki? Tentunya kita harus mengidentifikasi dulu kerusakan apa yang dialami oleh struktur ini. Sebagai informasi lagi bahwa pembangkit ini itu mulai beroperasi kira-kira tahun 2012-2013. Jadi kalau kita tarik sampai ke tahun 2022 ini, umurnya baru sekitar 12 sampai 13 tahun. Ya, umur yang masih cukup muda untuk sebuah pembangkit. Biasanya komponen-komponen yang ada di pembangkit itu dirancang berumur 25 sampai 30 tahun. Tapi ini baru setengahnya. Komponen seperti di struktur dom ini sudah harus dilakukan rehabilitasi. Gambar sebelah kiri ini memperlihatkan ada dom di sebelah kiri yang dekat dengan pembangkitnya. Ini Adik-adik bisa lihat ada cerobong atau stek. Ya, steknya kok cuma satu? Katanya tadi pembangkitnya ada 3. Ya, jadi di dalam satu stek ini ada 3 saluran di dalamnya. Jadi dari 1, 2 pembangkit, 2, 3 pembangkit masuk ke dalam satu stek. Jadi di dalamnya sebetulnya ada 3 cerobong. Struktur dom yang dekat dengan pembangkit, ini kita sebutnya dengan struktur dom B, sedangkan yang di sebelahnya adalah struktur dom A. Nah, kalau kita perhatikan, di dalam dom ini ada peralatan yang namanya STRE, atau stacker dan reclaimer. Jadi biasanya, saya bisa ceritakan singkat mungkin, batu bara yang di-unloading atau diturunkan dari pelabuhan, ya pembangkit listrik tenaga uap umumnya berada di pinggir laut ya. Jadi PLTU ini makannya adalah batu bara. Nah, batu bara itu ditambang dari Kalimantan atau dari Sumatera, dikirim lewat laut. PLTU Jawa Barat ini punya dermaga yang dekat dengan PLTU. Jadi pada saat unloading, batu bara itu diangkut dengan konveyor menuju ke pembangkit. Nah, jika kelebihan supply, maka batu bara itu bisa disimpan di coal yard, ya, ditampung di coal yard dulu, baru kemudian kalau pembangkitnya butuh, ya bisa diambil. Salah satu peralatan yang dibutuhkan untuk loading dan unloading batu bara di dalam coal yard ini adalah stacker dan reclaimer. Ini di dalam cold storage, di dalam dom ini terdapat mesin yang disebut dengan stacker dan reclaimer. Oke, kemudian di gambar sebelah kanan kita lihat nih dari hasil survei, sebagian kecil dari struktur dom, terutama di bagian bawah, tertutupi oleh timbunan batu bara. Mengapa bisa terjadi? Kemudian gambar yang atas juga sama. Struktur dom bagian bawah tertutupi oleh timbunan batu bara. Mengapa bisa itu? Padahal seharusnya kan tumpukan batu bara ini adanya di tengah, di bagian tengah yang dekat dengan stacker dan reclaimer. Tapi kenapa bisa terjadi batu bara yang menumpuk bahkan menutupi sebagian kaki-kaki dari struktur dom? Baik, kemudian kita lanjut lagi dari hasil survei, kami juga mendapati ada member-member yang masih bagus, artinya pipa-pipa itu masih lurus, masih layak untuk dipakai. Tapi juga ada member-member yang bengkok nih seperti ini. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, tapi cukup banyak. Nah, kita lihat juga ini ada member yang bengkok. Di sebelah tengah ini ada member yang bengkok. Ke sebelah sana lagi banyak kita jumpai member-member yang bengkok. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi struktur aslinya itu seperti ini, struktur dom ini. Dia punya kaki-kaki atau kolom-kolom beton seperti ini, kolom beton. Kemudian struktur space frame itu duduk di atas struktur beton.
Jadi ini sebagai kaki. Nah, pipa-pipanya duduk di atas struktur beton ini. Di gambar sebelumnya, struktur beton itu nggak terlihat. Jadi tertutup oleh timbunan batu bara. Jadi bisa dibayangkan apakah di dalam timbunan ini pipa-pipanya atau membernya masih ada, atau bukan hilang, atau bagaimana, ya ini perlu dibuka dulu ya, perlu dibongkar, supaya terlihat kerusakan apa yang terjadi di dalamnya. Baik, kemudian kami juga melakukan identifikasi. Tadi di awal saya katakan bahwa kita tidak boleh salah dalam menentukan pembongkaran struktur ini. Kalau kita salah memotong, jadi pipa yang kita potong itu adalah pipa yang kritis. Bisa menyebabkan struktur domnya jadi rubuh, menjadi tidak rigid. Sehingga kita harus identifikasi mana yang batangnya mengalami beban tekan, mana yang beban tarik, bahkan mana yang batangnya tidak memiliki beban tekan atau beban tarik. Saya menyebutnya sebagai batang yang free. Jadi ada batang free, kemudian ada batang tekan, dan ada batang tarik. Nah, dari identifikasi inilah nanti kita harus menyusun rencana pembongkarannya seperti apa, rencana perbaikannya seperti apa. Gambar berikutnya, kita juga mengidentifikasi adanya korosi yang terjadi pada member-member. Nah, karena sudah berumur cukup lama, hampir 12-13 tahun, kemudian ini letaknya di pinggir laut, lingkungannya korosif, lama-kelamaan coatingnya terkelupas, ini misalnya, sehingga korosi akan menyerang sampai ke logam induk, ke bagian dalam. Kita perhatikan permukaannya sudah berwarna coklat. Demikian juga pada ball joint-nya. Dari sisi yang lain, jadi beberapa view kita ambil, kemudian kita coba identifikasi juga. Misalnya ini antara kolom 1 dan kolom 2, kita lihat di sini ada struktur space frame, ada batang-batang member. Ini termasuk batang tekan, kemudian yang hijau ini adalah batang tarik, batang free. Cara mengidentifikasinya gimana ya? Ini harus dengan feeling juga ya. Tapi lebih bagus kalau adik-adik gunakan software sehingga bisa lebih akurat bahwa ini benar batang tekan, ini benar batang free, atau ada batang tarik. Jadi ada salah satu dari sisi ini kita lihat ini termasuk sebagai member yang mengalami beban tarik. Ini di sisi yang lain, kita pindah ke sisi berikutnya, kita identifikasi lagi. Di sana kita berhasil mengidentifikasi adanya batang tekan atau member tekan, kemudian member tarik, dan ada member free. Dari bawah, kita coba masuk ke bagian bawah dari struktur dom, kemudian kita ambil gambarnya ke atas. Ini kita identifikasi juga ada member tekan, ada member free. Ini yang menarik nih. Saya menunjuk di sini ada member free, tetapi kok pipanya nggak ada, membernya nggak ada. Ya justru itu, karena member free itu, walaupun batangnya tidak ada, ya free, benar-benar free ya. Jadi struktur dom masih bisa berdiri, walaupun member yang horizontal ini tidak ada. Jadi ini benar-benar free, artinya tidak batang itu atau member itu kita asumsikan tidak mengalami beban tarik atau beban tekan. Jadi walaupun tidak ada, walaupun hilang, struktur dom masih tetap berdiri kokoh. Saya coba balik lagi ke depan. Nah, kita lihat ini yang member free-nya masih ada. Jadi walaupun ini copot atau hilang, tidak berpengaruh terhadap kekokohan dari struktur dom. Ya, jadi kita jumpai ada beberapa segmen dari struktur dom, batangnya, membernya sudah hilang.
Oke, jadi ini kembali lagi saya memperlihatkan sebuah foto di mana bagian dari kaki atau kolom dari struktur dom tertimbun oleh batu bara. Kemudian kita lihat juga ya, kalau kita teliti, lihat lebih teliti, ini ada member-member yang bengkok nih. Pertanyaannya adalah kenapa bisa bengkok ya? Kemudian kenapa bisa hilang seperti ini? Jadi sewaktu batu bara ini ditumpuk di cold-yard, kemudian batu bara ini unloading dan loading oleh stacker dan reclaimer, tumpukan batu bara itu ada yang bergeser ke arah kiri dan kanan, sehingga menutupi dari kolom-kolom ini. Nah, kemudian jangkauan dari stacker dan reclaimer itu tidak sampai mencapai titik-titik yang jauh, yang dekat dengan kolom-kolom ini. Oleh karenanya, tugas itu dibebankan pada alat berat. Jadi ada eksavator yang ditugasi untuk mengambil tumpukan batu bara itu, kemudian memindahkannya ke tengah, agar terjangkau oleh stacker dan reclaimer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali, sayang sekali di sini, ini terlihat, seringkali di tumpukan batu bara itu terdapat titik-titik api. Jadi ini unik, di dalam tumpukan batu bara ini terdapat titik api. Apa tandanya di situ ada titik api? Akan keluar asap di sekitar titik api itu. Dan biasanya di kedalaman dari setengah meter sampai 2 meter ke dalam. Jika ada asap di sini, maka kita bisa pastikan bahwa di dalamnya ada titik api. Dan kalau dibiarkan, titik api itu akan merembet semakin jauh, dan akan membakar semua timbunan batu bara yang ada di cold-yard. Padahal batu bara ini harusnya dimuat ke pembangkit, tapi ternyata terbakar sendiri di cold-yard. Nah, apa yang dilakukan oleh operator? Operator eksavator khususnya harus membongkar atau membuka tumpukan batu bara itu untuk mengeluarkan titik api. Jadi titik api batu bara ini harus dimatikan dengan cara digali oleh eksavator. Kemudian titik apinya dikontakkan dengan udara luar. Nanti akan mati dengan sendirinya. Jadi aduk-aduk gitu. Digali, kemudian diangkat ke permukaan, diaduk-aduk. Jadi dimatikannya tidak harus dengan menggunakan air, tidak disemprotkan air, melainkan dengan digali dan diaduk. Pada saat menggali, eksavator itu seringkali membentur struktur dom. Mungkin karena tidak terlihat atau tidak teramati oleh operator atau oleh driver eksavator, seringkali lengannya atau bucketnya itu membentur member-member, sehingga tadi kita lihat ada member-member yang bengkok, ada member yang hilang. Nanti saya akan tunjukkan lagi. Ada member yang hilang, ada ball joint yang hilang akibat terbentur oleh eksavator. Jadi karena permasalahan itu, maka beberapa bagian dari member hilang dan mengkhawatirkan struktur ini bisa rubuh suatu saat jika tidak segera direhabilitasi atau diperbaiki. Nah, ini salah satu contoh foto yang memperlihatkan adanya asap ini ya. Adanya asap yang menandakan bahwa di bawahnya itu ada titik api. Dan titik api itu harus segera dipadamkan. Pemadamannya tidak dengan disiram air, melainkan dibongkar, harus digali oleh bucket eksavator.
Kalau kondisi seperti ini sangat memungkinkan bucket itu akan membentur pada struktur member atau pipa sehingga pipanya hilang atau pipanya menjadi bengkok. Jadi dari hasil survei kita berhasil mengidentifikasi ada beberapa atau banyak member yang bengkok yang terjadi akibat benturan antara eksavator dengan member-member pipa. Kemudian juga ada member pipa yang hilang. Ya, nanti saya akan tunjukkan beberapa member itu hilang. Dan kalau kita lihat struktur dom dengan adanya member pipa yang hilang itu, kita pasti akan takut berada di bawahnya. Khawatir struktur dom itu akan rubuh suatu saat. Kemudian member pipa berkarat, ini kita abaikan karena bukan ini target kita. Pipa berkarat tapi masih utuh, pipanya masih lurus, masih bagus, itu bukan target dari kita untuk memperbaiki pipa itu. Kemudian kolom beton terendam batu bara. Ya, seperti yang tadi saya perlihatkan fotonya. Ada ball joint yang hilang, nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya, dan ada adapter yang hilang. Jadi ini adalah kesimpulan dari hasil survei. Berikutnya kami menyusun konsep perbaikan, konsep rehabilitasi. Bagaimana caranya? Di awal kami sudah menetapkan beberapa prinsip bahwa struktur dom itu harus aman saat perbaikan dilakukan. Jadi dom harus tetap berdiri. Dom harus kokoh berdiri dan aman. Aman bagi pekerja-pekerja yang ada di bawahnya. Kemudian lingkungan sekitar area perbaikan, jika memang harus diperbaiki nanti harus dipotong. Ada api, ada percikan api, maka area di bawah itu tidak menyebabkan munculnya titik api yang baru. Kemudian yang ketiga, kami harus menentukan member yang terlemah dengan dampak pada dom yang paling ringan. Member terlemah itu adalah member yang free tadi ya. Jadi kita akan memprioritaskan perbaikan itu pada member-member yang lemah, member-member free. Itu yang paling gampang. Karena ada atau tidak ada, toh dom masih tetap berdiri. Jadi kita akan membuat atau memasang pipa baru dulu pada member-member free. Kemudian yang keempat, menentukan member yang moderat dampaknya terhadap dom. Member yang moderat ini yang kita maksud adalah member dengan beban tekan. Dan yang terakhir, menentukan member terkuat dampaknya pada dom. Artinya ini adalah member-member dengan beban tarik. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan pergantiannya, cara melakukan pemasangan pipa-pipa baru atau member-member baru tadi. Kalau memang member itu termasuk dalam free member, maka kita cukup memasangkan langsung saja. Ya, tadi di gambar sebelumnya kita sudah lihat bahwa ada beberapa member free yang hilang kan. Jadi kita tinggal ganti saja, kita tinggal pasangkan member-member yang baru. Member free itu khususnya berada di antara kolom ke kolom. Jadi kalau kita lihat ini adalah kolom beton ini. Biasanya member free itu menghubungkan dari kolom beton satu ke kolom beton berikutnya. Jadi kita prioritaskan mengganti member-member pipa itu terlebih dahulu. Berikutnya melakukan penggantian pada member tekan. Jadi ini sebagai contoh. Member yang tekan ini kita identifikasi sebagai member tekan. Ini bengkok ya. Ini harus kita potong. Salah satu ujung kita potong. Kemudian kita ganti dengan pipa baru. Nah, kalau ini kita potong, maka ada kemungkinan join ini akan saling mendekat ya, karena ini pipa tekan nih. Ini member tekan. Jadi bisa jadi join ini dan join ini akan mendekat. Jaraknya mendekat. Jadi nanti struktur domnya akan miring mungkin. Sehingga
kita harus tahan join ini atau ball join ini harus kita tahan. Sebelum kita potong, kita tahan rencananya dengan menggunakan winch. Ya, winch ini apa ya? Ya winch, di lapangan menyebutnya winch. Nah, winch ini dipakai untuk menahan agar tidak terjadi pergeseran pada sambungan, pada ball joint. Kemana ditahannya? Ke titik yang berdekatan, misalnya ke titik ini. Ini yang saya tunjukkan dengan garis putus berwarna merah. Jadi puller winch ini dipasangkan ke sini untuk menahan ball joint ini agar tidak bergeser. Yang bawah juga kita harus tahan ke tanah atau tahan ke beton, ke kolom beton. Baru setelah ditahan, pipa ini kita lepas atau kemudian ganti dengan pipa baru. Konsepnya seperti itu. Kemudian bagaimana jika membernya tarik? Kalau member ini adalah member tarik, maka kita masih tetap gunakan puller winch ini untuk menjaga agar posisi dari ball joint ini tidak bergeser. Salah satu ujung dikaitkan, kemudian ujung yang lainnya ke sini. Kemudian kita atur jaraknya, kita atur tegangannya agar kedua titik ini tidak bergeser. Setelah itu baru kita potong pipanya, kita ganti dengan yang baru. Kira-kira konsepnya seperti itu. Baik, kemudian ada hal lain, hal-hal non-teknis yang juga harus dilakukan oleh owner untuk membantu pekerjaan kita, membantu agar perbaikan ini berlangsung dengan sukses. Apa yang harus owner lakukan? Owner ini maksudnya adalah pembangkit ya. Orang-orang yang ada di pembangkit, orang-orang yang ada di PLTU. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan terutama adalah untuk membersihkan tumpukan batu bara yang menutupi kolom-kolom support beton. Kemudian setelah dibersihkan, diratakan permukaannya, tentunya menggunakan alat berat. Ya, hanya itu yang kita minta. Baik, kemudian saya ingin mengingatkan kembali, tadi saya sudah menyebut di depan bahwa ada dua struktur dom yang menjadi target pekerjaan kita, yaitu dom A dan dom B. Dom B itu adalah dom yang dekat dengan pembangkit. Dom A ini di sebelahnya. Kemudian bagian sisi kiri dan kanan dari masing-masing dom itu kita tandai dengan sisi laut dan sisi darat. Jadi sebelah kanan ini adalah pembangkit, sebelah kiri ini adalah laut, pelabuhan. Jadi ini adalah kaki-kaki atau sisi dari dom A sisi laut, kemudian ini dom A sisi darat. Sedangkan ini dom B yang dekat dengan pembangkit adalah dom B sisi darat, kemudian di sebelahnya adalah dom B sisi laut. Baik, jadi rincian dari pekerjaan yang harus dilakukan oleh owner seperti ini. Jadi kita lihat ini adalah tumpukan batu bara yang ada di sekitar kaki-kaki dari kolom struktur dom. Ini adalah betonnya, kaki betonnya nih. Ini tumpukan batu baranya, ini harus dibersihkan. Contoh ada foto yang memperlihatkan ada ekskavator yang sedang membersihkan, sedang memindahkan, sedang mematikan titik api. Kemudian saat itu ada titik api yang cukup banyak di sekitar kaki-kaki dari dom ini. Ya, ini kita lihat ada asap ya. Asap-asap ini adalah bukan asap debu, tapi ini asap dari batu bara yang terbakar. Baik, seperti ini kondisinya. Jadi pada dom A sisi darat di gambar sebelah kanan atas, kita lihat ini
tertutupi oleh tumpukan batu bara, supportnya tidak terlihat, kaki-kaki betonnya tidak terlihat. Demikian juga di gambar paling bawah, nih gambar bawah. Kemudian di dom A sisi laut juga ini tertutupi, kakinya tertutup. Baik, ini foto yang serupa yang memperlihatkan bagaimana tumpukan batu bara menutupi bagian kaki dari struktur dom. Oke, kemudian di dom B sisi laut, kita lihat ini setengah dari tinggi kolom beton ini terlihat ya, sedangkan bagian bawahnya tertimbun. Demikian juga kaki yang di sisi yang jauh ini. Setengah bagiannya terlihat, setengah bagian ke atas terlihat. Setengah bagian bawahnya tertutupi. Di gambar sebelah kanan juga sama. Masih terlihat, walaupun hanya sepertiga bagian atau seperempat bagian. Tapi kaki-kaki yang lain tidak terlihat, tertimbun penuh. Di dom B sisi darat, kita lihat ini bersih dari tumpukan batu bara. Sangat bersih. Jadi kolomnya, kaki-kaki kolomnya kelihatan. Jadi kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaki kolom yang menopang, yang menahan berbobot dari struktur dom ini. 8 sebelah kiri, ada 8 sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan ini adalah stacker dan reclaimer. Kemudian ini ada konveyor ya. Oke, kemudian bagaimana metode perbaikan yang harus dilakukan oleh kontraktor? Kami menyusun rencana seperti ini. Pertama, kita harus memasang scaffolding. Scaffolding itu adalah support yang bersifat sementara, bisa dibongkar pasang. Biasanya scaffolding itu dipakai untuk membantu akses ke area yang akan diperbaiki. Biasanya scaffolding dibuat dari pipa-pipa, nanti saya akan tunjukkan seperti apa sih yang namanya scaffolding. Jadi kita masang scaffolding karena posisi struktur dom itu cukup tinggi, sehingga perlu naik atas, operator itu perlu naik, teknisi perlu naik, dan harus dibantu dengan scaffolding. Kemudian yang kedua, melakukan bongkar pasang pada member free, satu persatu, di segmen satu ke segmen berikutnya secara berturut-turut. Jadi prioritas utama adalah mengganti semua member free dulu. Dari depan ke belakang, sisi kiri dan sisi kanan, sisi darat dan sisi laut. Kemudian yang ketiga, melakukan bongkar pasang pada member tekan, satu persatu. Yang keempat, melakukan bongkar pasang pada member tarik. Jadi urutannya selalu seperti itu. Selalu kita memprioritaskan member free lebih dahulu, kemudian setelah selesai, baru member tekan, dan terakhir baru member tarik. Setelah selesai, dilakukan pergantian, kita lakukan cleaning, brushing, dan coating. Coatingnya ini menggunakan cat. Dan terakhir melakukan inspeksi visual dan NDT. Oke, kemudian metode perbaikan detail, khusus yang berkaitan dengan proses welding. Karena proses perbaikan ini mayoritas adalah proses welding atau proses penyambungan. Owner PLTU meminta kita menyiapkan WPS atau prosedur spesifikasi las. Jadi mereka ingin proses pengelasannya dilakukan dengan prosedur yang baik, sehingga kami diminta untuk menyusun WPS. Kemudian menyiapkan APK, tentu saja ya, karena sebagai persyaratan untuk melakukan pekerjaan, kita harus menyiapkan APK. Alat pemadam. Kemudian memasang
scaffolding tadi. Kemudian untuk menghindari timbulnya nyala api akibat proses pengelasan atau akibat proses pemotongan, kita memberikan fire blanket, selimut tahan api di permukaan batu bara. Jadi percikan api itu akan ditahan oleh fire blanket. Selanjutnya mengukur panjang member yang akan dipotong. Membuat dudukan dan memasang puller winch tadi untuk menahan ya supaya ball joint itu tidak bergeser, lokasi ball joint tidak bergeser. Setelah itu baru melakukan pemotongan, bisa dengan abrasive cutter atau dengan gerinda tangan kalau kita menyebutnya seperti itu. Dengan gerinda tangan atau abrasive cutter atau dengan nyala api dengan menggunakan oxy-fuel cutter. Terus kita melakukan persiapan sambungan, biasanya dibuatkan kampuh. Ya, barangkali pelatnya atau pipanya cukup tebal sehingga kita harus membuatkan kampuhnya, membuat kampuh lasnya. Selanjutnya dilakukan pengelasan. Nah, seperti ini kira-kira konsep dari metode pergantian member. Kami menawarkan ada tiga konsep. Ada 3 alternatif. Ini adalah ilustrasi dari member yang akan dipotong. Sebetulnya membernya bengkok ya, kita mengasumsikan bengkok. Oh ya, jika ada pertanyaan, loh, Pak, kenapa kok dipotong? Bukankah ini menggunakan adapter yang tinggal dibuka saja? Tinggal gunakan kunci pas supaya ini terbuka. Toh kan ini menggunakan sambungan ulir. Tadi saya tunjukkan beberapa foto yang memperlihatkan kondisi dari member ini sudah berkarat, sudah terkorosi sangat parah. Sehingga ini sangat tidak mungkin untuk dibuka dengan menggunakan kunci-kunci ya. Jadi cara yang paling gampang adalah ini biarkan sambungan ulir ini kita lakukan pemotongan saja. Potong dengan flame cutting atau dengan abrasive cutter. Baru kemudian potongannya kita buang, kita ganti dengan member pipa baru. Seperti ini, yang seperti ada di gambar sebelah kanan. Alternatif ini bisa dilakukan jika diameter pipa existing sama dengan diameter pipa baru. Walaupun dari spesifikasi disebutkan bahwa pipa ini diameternya 3 inch, 4 inch, dan 6 inch. Tapi kenyataannya begitu kami membawa pipa baru, ada pipa yang sama diameternya, ada pula yang diameternya lebih besar. Sehingga pasti sambungannya tidak seperti ini. Ada kemungkinan bentuk joinnya seperti ini kalau member barunya berdiameter lebih besar. Jadi ini akan masuk ke dalam, baru kemudian ini dilas fillet menggunakan proses SMAW. Alternatif ketiga adalah kita gunakan soket seperti ini. Jadi salah satu kita tag dulu, tag weld, kemudian tentunya kita masukin dulu soketnya ya. Nanti soket inilah yang akan menyambungkan member existing dengan member baru. Jadi 3 alternatif ini yang kita tawarkan, tergantung kondisi di lapangan. Baik, kemudian ternyata setelah dilakukan survei dan identifikasi, ada ball joint yang hilang. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu deh fotonya. Yang mana yang hilang itu seperti apa? Nah, ini mungkin bisa kita lihat nih. Kalau bapak-bapak atau adik-adik melihat struktur dom seperti ini, pasti akan ngeri berada di bawahnya. Ya, kita lihat nih. Gambar sebelah kiri. Banyak sekali member yang sudah hilang. Ball joint-nya masih ada, tapi membernya banyak yang hilang sampai ke kanan. Coba perhatikan, ini hanya ditahan oleh satu pipa saja yang vertikal. Oke ya, sudah lihat kondisinya ya. Di bagian lain,
tidak hanya pipa yang hilang, tapi juga ball joint-nya hilang. Tidak banyak memang, tapi kami harus melakukan inovasi. Bagaimana pengganti ball joint-nya? Ball joint ini tidak bisa dibeli dalam jumlah yang sedikit. Ada dijual, tapi dibeli harus dalam jumlah yang banyak. Dan kita keberatan kalau harus membeli, kontraktor keberatan kalau harus membeli dalam jumlah yang banyak. Karena sisanya buat apa? Oke, kalau gitu kita harus memikirkan sebuah inovasi untuk mengganti ball joint ini. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan pengganti ball joint. Jadi konsepnya lagi-lagi ada 3. Kita tawarkan ada 3. Ini ball joint, ini ball joint. Dianggap adapternya hilang. Misalnya adapternya hilang. Ball joint-nya masih ada. Metode pertama seperti ini. Kemudian ini alternatif kedua. Dan ini alternatif ketiga. Baik, kemudian apa bedanya alternatif 1, 2, dan 3? Alternatif ke-1, adapter ini dibuat dari pin baja. Pin baja tebal, pedal. Diameternya kira-kira 30-40 mm. Dan dia akan dilas pada ball joint sebelah kanan. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam pipa. Di ujung pipa ini harus kita tutup dengan ring baja yang cukup tebal. 1 inch kira-kira. Kemudian di ujung sebelah kiri ini menggunakan pin yang sama diameternya, tapi lebih simpel. Ini tidak perlu ditembuskan masuk ke dalam pipa. Jadi cukup ini saja. Tapi kami membayangkan jika desainnya seperti ini, kita akan kesulitan menjaga jarak dari ball joint ke ball joint. Bagaimana caranya menjaga supaya tidak bergeser? Atau kalau bergeser, misalnya terjadi pergeseran, maka bagaimana cara mengembalikannya? Ini kesulitan. Kita berasumsi akan sangat sulit jika menggunakan desain adapter seperti ini. Sehingga muncul konsep menggunakan sambungan baut dan mur. Menggunakan baut berukuran besar, baut M30 minimum. Kemudian kepala baut ini dilaskan pada ball joint. Kemudian di salah satu ujung pipa ini, ujung member ini kita laskan ring baja yang tebalnya hanya 10 mili. Kemudian ada mur 1, ini mur pertama, mur 1. Dan ada mur 2. Nah, kira-kira seperti apa nih? Dengan menggunakan sambungan baut mur ini, kita bisa dengan leluasa mengatur jarak antar center dari ball joint. Jadi kalau jaraknya sudah berubah, untuk mengembalikan atau untuk menjauhkan, kita tinggal putarkan saja bautnya. Sebelum dilas tentunya ya. Jadi kita putarkan sampai jaraknya tercapai. Jika sudah tercapai, maka kita tinggal las. Kita kunci dulu dengan tack well, kemudian baru kita las penuh. Di sisi sebelah kanan, bautnya tembus masuk ke dalam pipa. Sedangkan yang sisi sebelah kiri, ini tidak perlu kita tembus. Jadi itu saja untuk adjustment, untuk pengaturan jarak. Nah, kemudian owner bertanya, apakah dengan desain seperti ini aman? Bagaimana cara membuktikan bahwa desain ini aman? Maka kami diminta untuk melakukan simulasi atau perhitungan dengan menggunakan software. Ini melakukan analisis tegangan untuk melengkapi kajian ini bahwa kita menjamin pengganti adapter ini cukup aman untuk diaplikasikan. Jadi kami melakukan analisis tegangan.
Nah, analisis tegangannya kami gunakan software SolidWorks. Nanti kalau ada waktu cukup, saya akan bukakan seperti apa sih laporan dari analisis tegangannya. Baik, kemudian tadi di awal saya menyebutkan bahwa konsep perbaikan ini melibatkan banyak proses pengelasan dan mereka menginginkan adanya WPS untuk menjamin proses pengelasannya menghasilkan lasan yang memenuhi syarat dan aman. Kami menyusun WPS. WPS-nya ada 4 dokumen yang kami susun karena ada material-material yang berbeda. WPS pertama ini menyambungkan member pipa existing ke member pipa baru. WPS kedua adalah pengelasan pada komponen pengganti ball joint yang dibuat dari pelat ASTM A36. Kemudian WPS ketiga adalah pengelasan dari adapter yang terbuat dari baut yang tadi saya ceritakan, ASTM 307 atau 325 ke ball joint existing. Dan WPS keempat mengelaskan material baut dan mur ke komponen pengganti ball joint yang terbuat dari pelat baja ASTM A36. Jadi persoalan hilangnya adapter kami bisa tangani dengan desain seperti ini. Kemudian bagaimana jika ball joint yang hilang, komponen ball joint yang hilang? Kami harus lakukan inovasi juga. Inovasinya adalah bukan dengan membeli ball joint baru. Karena tadi saya katakan ada satu penyedia distributor dari ball joint itu menjual ball jointnya dalam jumlah besar, tidak bisa membeli di bawah 10 pieces, di bawah 10 unit. Kami butuhnya hanya sekitar 7 mungkin, 7 atau 8 pengganti ball joint. Sehingga mau tidak mau kami harus melakukan inovasi. Inovasi seperti apa yang kami lakukan? Inovasi yang kami lakukan adalah kami membuat komponen pengganti ball joint seperti ini. Jadi silakan dilihat slide ini. Ini bukan lagi berbentuk bola ya, untuk menyambungkan pipa ke pipa, tapi ini dibuat dari pelat-pelat baja ASTM A36 yang dikelas demikian rupa agar member-member pipa itu bisa disatukan dan berfungsi sebagai ball joint. Ini gambar yang lain, foto yang lain. Ini foto yang lebih jelas. Jadi ini dibuat dari pelat baja ASTM A36, jadi pelat baja biasa, low carbon steel. Kita lihat di sini ada baut ya, ini baut, ini baut, ini baut. Ini ada 5 member horizontal, ini yang free member nih. Ini free member yang horizontal, kemudian ini yang miring, member yang miring. Ini member miring yang kanan atas, kemudian ada member yang vertikal. Lagi-lagi pertanyaan dari owner, apakah komponen pengganti ball joint ini aman? Ya, kami harus menjawabnya dengan melakukan analisis tegangan. Kalau gitu saya akan bukakan saja bagaimana bentuk analisis tegangan yang kami lakukan. Jadi kami membuatkan report yang berisi hasil desain dan pemilihan 3 desain ball joint, 3 desain pengganti ball joint.
Jadi seperti ini komponen pengganti ball joint-nya. Ya, ini pada saat implementasi, pada saat penyambungan dengan pengelasan. Oke, ini desain yang lain. Jadi kami membuat 3 desain yang kita tawarkan ke owner. Ini desain ke-3. Ini desain kedua. Kemudian ini desain pertama. Kami juga memberikan hasil desain ini ke kontraktor supaya segera dieksekusi agar pekerjaannya bisa lebih cepat atau tidak terlambat. Karena komponen ini sangat dibutuhkan untuk menyambungkan member ke member, dibutuhkan ball joint-nya. Nah, ball joint-nya hilang, maka kita harus segera membuat komponen pengganti ball joint. Baik, kami melakukan simulasi. Nah, mungkin dari mahasiswa ada yang terbiasa menggunakan analisis tegangan yang ada di SolidWorks. Ini untuk desain ke-1. Yang kami amati adalah besarnya tegangan, yaitu von Mises stress, kemudian displacement, ada terjadi defleksi seberapa besar, dan faktor keamanan. Dari ketiga desain itu, kami lakukan analisis pada ketiganya, kemudian kami bandingkan. Termasuk membandingkan berapa panjang pengelasannya. Panjang pengelasan ini dibutuhkan oleh kontraktor. Mereka pasti menginginkan panjang pengelasan yang lebih pendek, supaya desainnya lebih ekonomis. Oke, jadi kita bandingkan seperti ini. Jadi desain 1, 2, dan 3 kami bandingkan berdasarkan tegangan yang terjadi, berdasarkan pergeseran atau displacement, berdasarkan faktor keamanan, faktor of safety, panjang lasan, dan lebar las, leg length, dan panjang las. Ya, itu yang kami bandingkan. Di desain ini, akhirnya kontraktor memilih yang desain 2, karena panjang lasannya paling pendek katanya, bisa menghemat biaya untuk membeli elektroda. Kemudian kalau panjang lasannya lebih pendek, biasanya ukuran pelat-pelatnya juga lebih kecil. Baik, jadi itu hasil kajian menggunakan analisis tegangan. Baik, setelah tadi saya sudah cerita tentang WPS, kemudian ini adalah metode coating. Coatingnya menggunakan 3 layer. Ketebalan totalnya sampai 320 mikron. Karena kita berharap member pipa yang di coating ini bisa tahan sampai umur lebih dari 15 tahun. Oke, kemudian kami juga menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ya, kita membutuhkan waktu dari bulan Juni sampai September. Ini kita ya. Oke, kemudian kita lihat ini hasilnya nih, hasil dari proses perbaikan. Jadi gambar sebelah kiri ini adalah gambar yang sangat mengkhawatirkan, di mana member-member pipanya banyak yang hilang. Ini adalah tahapan proses perbaikannya. Nah, ini yang saya sebut dengan scaffolding tadi ya, ada pipa-pipa kecil nih yang disusun sedemikian rupa yang digunakan untuk akses bagi operator menuju ke titik tertentu.
Scaffolding ini harus kita geser, kita bongkar, kita geser lagi ke sebelahnya, bongkar lagi, pasang lagi ke sebelahnya. Oke, salah satu implementasi yang dilakukan pada saat melakukan pemotongan atau pembongkaran member yang tadi saya susun menggunakan puller winch, menggunakan winches, tapi di lapangan ternyata kontraktor menyebutkan sangat sulit untuk diaplikasikan. Jadi lebih mudah katanya menggunakan baja siku. Jadi baja siku ini dilas titik saja pada 2 member yang berfungsi sebagai penahan. Setelah dilas seperti ini, kemudian baru pipa yang bengkok ini dipotong, potong, baru diganti dengan member baru. Oke, akhirnya bisa diterima, boleh diaplikasikan, tapi dengan syarat ini harus menggunakan ukuran siku yang cukup besar. Siku yang digunakan minimal 100 mm, lebarnya 100 mm. Jadi tidak menggunakan puller winch. Oke, ini salah satu metode assembly yang bisa saya ceritakan. Setelah dilakukan pemotongan pada pipa existing, pada member existing, kemudian pipa baru ini diangkat dari tanah menggunakan katrol, baru kemudian ini fit up atau disetting ya, disambungkan pada member yang lama sesuai dengan konsep yang kita sudah tawarkan, baru kemudian dilas. Ini contoh hasil pengelasannya. Jadi kebanyakan member pipa baru itu diameternya lebih besar, sehingga kita harus melakukan fillet weld ya, di sekeliling dari sambungan ini. Seperti ini hasilnya. Jadi walaupun di spek ini disebutkan member pipa yang lama ini diameternya 3 inch, 4 inch, tapi ternyata setelah kita belikan pipa baru, diameternya lebih besar, padahal ukurannya sama. Itu yang terjadi di lapangan. Jadi ya mau tidak mau kita harus lakukan inovasi, membuat atau menawarkan cara sambungan, cara penyambungan yang baru. Bukan dengan butt weld, tapi dengan overlap ya. Ini overlap join, kemudian gelas menggunakan fillet weld. Oke, kemudian kami juga melakukan quality control terhadap dimensi lasan yang dihasilkan, apakah sesuai dengan WPS. Kita ukur dengan well gauge ini, seperti ini. Kita ukur berapa tinggi reinforcement-nya untuk memastikan bahwa ini accepted. Kemudian pada saat pengelasan pengganti ball joint, pengganti komponen ball joint, ini juga kami amati. Seperti ini. Ini hasilnya. Kita lakukan tebalasannya dengan well gauge yang sama. Ini fillet weld, ini fillet weld. Gambar sebelah kiri juga fillet weld. Ini mengelas kepala baut pada ball joint, kemudian mengelas mur pada ujung member ya. Kita persyaratkan leg length-nya minimal 5 mm. Ternyata welder bisa memenuhi semua persyaratan itu. Oke, seperti itu. Kemudian metode pemotongan di lapangan ternyata tidak menggunakan flame cutting. Mereka lebih mudah katanya dengan menggunakan abrasive cutter atau dengan hand grinding. Pengelasannya semuanya dengan SMAW atau MMAW. Tidak ada proses pengelasan lain karena ini yang paling praktis.
Kemudian setelah pengelasan selesai, kami juga melakukan inspeksi visual. Kita ukur tadi ya, ukur dimensi lasannya, dimensi piletnya. Kemudian kita juga lakukan die penetran test. Ini disaksikan langsung oleh owner. Tapi tidak dilakukan pada semua lasan, hanya sampel saja. Dan hasilnya walaupun terdapat beberapa cacat-cacat seperti undercut ataupun ada yang paling banyak undercut, crack rasanya nggak ada karena ini pengelasan pada material yang cukup mudah, carbon steel ke carbon steel, jenisnya low carbon steel ke low carbon steel. Jadi penggunaan elektroda juga elektroda yang cukup dipakai untuk mengelas low carbon steel, yaitu AWS E7018. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali. Hanya mungkin yang kami amati, ini ada beberapa lasan yang bentuknya tidak manis, tidak bagus, tidak mulus. Kalau seperti ini masih bagus lah yang gambar tengah. Tapi gambar yang sebelah kanan ini kurang begitu rapi. Walaupun tidak terdapat cacat, tidak ada crack, tidak ada undercut. Akhirnya diterima oleh owner. Oke, tadi kita sudah perlihatkan foto-foto hasil pengukuran. Ya. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi dari kondisi mengkhawatirkan seperti yang ada di gambar sebelah kiri, setelah member-member baru dipasang, tampilannya seperti ini. Ini contoh di gambar tengah. Kita lihat ini adapter yang terbuat dari baut. Ini adapter existing yang lama, ini adapter baru. Terlalu panjang bautnya ya. Bisa diperpendek mungkin ini supaya lebih manis kelihatannya. Ini gambar sebelah kanan. Kita lihat ini member-member baru. 1, 2, 3, 4. Sebelah kiri yang horizontal ini member lama, kita pertahankan karena masih lurus pipanya walaupun berkarat, kita pertahankan. Oke, ini contoh mungkin video yang memperlihatkan langsung kondisi aktual. Kalau melihat struktur seperti ini, rasanya tenang ya kalau berada di bawah dom. Beda dengan struktur sebelumnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, luar biasa sekali Pak Heri, sangat aplikatif dan jadi banyak nambah ilmu juga. Nah, ini mungkin cerita tentang story call dengan menggunakan struktur dom ini tadi di awal kerusakannya disebabkan oleh apa Pak ya? Ekskavator yang ya benturan itu. Itu kira-kira ada CCTV nggak Pak itu? Jadi kalau dia bentur dia bisa apa tuh? Atau ngaku gitu ya? Ini Pak saya habis kerja bentur gitu ya? Gitu. Iya, CCTV iya. Ada Pak, sudah terpasang, betul. Ya memang mengakui, operatornya mengakui. Iya. Nah itu apa Pak ya? Memang harus hati-hati dalam bekerja sehingga nggak apa sampai terjadi mencegah gitu Pak ya. Nah memang ini kalau di pembangkit itu memang sangat kompleks sekali problem-problem yang ada di situ gitu Pak ya. Mungkin tadi sempat juga disampaikan ada penyebab adanya apa ya? Batu baranya ditumpukan itu terbakar gitu Pak ya. Berarti dia bisa ada self combustion kayak gitu Pak ya. Ya, self combustion betul Pak. Di batu bara karena ada generasi panas daripada batu bara. Ini juga mahasiswa juga harus tahu nih ya. Jadi batu bara yang tumpuk itu ya kalau nggak dikelola dengan bagus ya bisa ada seperti itu terjadi Pak ya. Ya. Baik, mungkin untuk kesempatan pertama nih kepada mahasiswa, walaupun sebenarnya dari saya sendiri ini banyak nih Pak pertanyaan juga kalau dari pribadi ini, kemudian
diberikan dulu kepada mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya, mungkin dipersilahkan terlebih dahulu. Silakan open mic-nya. Ini memang Izin Pak Asnam, tanya Pak Asnam. boleh Pak John, silakan Pak John. Terima kasih Pak Asnam. Ini pertanyaan untuk Pak Heri. Tadi dari paparan yang disampaikan, bahwasanya joinnya itu kan berupa ball join yang tadinya dibautkan antara member-membernya ke joinnya. Sekarang mau diganti dengan membernya dilaskan ke joinnya ya. Nah, kalau dari segi kekuatan mungkin lebih kuat yang dilas ya. Mungkin yang lebih kuat karena lebih kuat dilas. Cuma Rigid ya. Cuma kalau dari segi strukturnya sendiri kan kita dari struktur domnya itu kan ada juga dia harus agak sedikit elastis mungkin karena mungkin harus menahan beban angin kan harus bisa juga bergerak sedikit. Nah bagaimana tanggapan Pak Eri tentang hal ini? Terima kasih. Langsung saja Pak. Langsung Pak Heri, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak John. Iya Pak, betul. Fleksibilitas juga dibutuhkan ya dalam struktur DOM ini. Tapi kalau melihat jumlah kerusakan atau jumlah kehilangan ball join yang ada itu kecil banget. Dari sekian ribu ball join yang ada di struktur itu, kami hanya mengganti 7 kalau nggak salah, 7 saja. Dari 2 DOM itu hanya di DOM A saja yang dominan Pak, kehilangan pengganti ball join-nya. Jadi ya mudah-mudahan 7 dari sekian ribu itu dampaknya kecil ya, mudah-mudahan. Ya, kami juga memperhatikan itu. Tapi yang kami utamakan adalah DOM itu harus rigid, harus kokoh. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Pak John, gimana Pak? Apakah ada pertanyaan lain Pak? Cukup Pak John. Oke, ke adik-adik mahasiswa nih. Mana nih suara dari mahasiswa Prodi Teknik Mesin Universitas Andalas nih? Ada yang ingin bertanya? Mungkin sebelum menunggu mahasiswa nih Pak, mungkin saya ingin bertanya juga nih Pak Heri terkait dengan proyek di DOM Storage Call ini. Nah ini mungkin dari sisi apanya dulu nih Pak, ceritanya nih di awal itu bagaimana nih Pak Heri dan tim bisa menghandle ini gitu, apakah dari owner langsung menghubungi Pak Heri karena mungkin sudah track record-nya yang sudah banyak seperti itu gitu kan, atau mungkin ada penawaran ke kampus, dan apa saja nih Pak yang harus tim persiapkan untuk kita bisa melakukan kegiatan survei dan rekomendasi seperti ini gitu Pak Heri? Iya. Iya Pak. Sebetulnya kami itu di bawah bendera LAPI ITB itu sudah cukup lama bermitra dengan Indonesia Power. Di Indonesia Power yang ada di Jawa Barat, yang memiliki yang mengelola pembangkit, misalnya PLTU Suralaya, PLTU Banten, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Cilegon, itu kebetulan sudah bermitra cukup lama dengan LAPI ITB. Jadi dan bahkan sudah memiliki kontrak payung Pak. Jadi tidak perlu melakukan tender untuk menunjuk siapa yang akan melakukan kajian, tinggal meminta ke LAPI ITB untuk mengerjakan itu. Jadi semua persoalan yang ada di PLTU
di Jawa Barat di bawah bendera Indonesia Power. Tim konsultannya itu dari LAPI ITB. Jadi, nah LAPI ITB itu bisa mengambil dosen-dosen dari sekitar ITB biasanya, tim leadernya biasanya dari ITB, dan dibantu oleh alumni-alumni dari ITB, Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang diberikan ke LAPI ITB dan dikerjakan oleh kami-kami. Ya, sangat menarik sekali Pak Heri. Untuk mengerjakan kegiatan ini gitu Pak, kira-kira kompetensi atau sertifikasi apa? Mungkin tadi saya lihat di awal ada apa Pak ya? Tentu dari tim ada apa ya? Welder engineer dan lain-lain. Nah, itu biasanya dari owner minta apa Pak, kompetensinya ini apa nih yang harus dipenuhi oleh mungkin dari sisi surveyornya sendiri dan dari kontraktornya sendiri seperti itu gitu Pak. Iya, betul. Pekerjaan DOM ini melibatkan bidang sipil dan mekanikal, Pak Hasnam. Tidak ada bidang lain, electrical sangat minim. Bidang-bidang lain yang dominan sipil dan mekanikal. Jadi kompetensinya ya kompetensi mechanical engineering dan apa ya, bangunan ya, civil engineering. Khusus untuk mechanical, salah satu yang dipersyaratkan juga adalah bisa membuat WPS, Pak. Kebetulan banyak melibatkan pengelasan, sehingga welding engineer itu dibutuhkan. Mungkin kalau saya tidak punya sertifikat welding engineer, saya tidak terlibat di pekerjaan ini. Tapi karena saya ada sertifikat itu, saya bisa ikut mengerjakan, ikut membantu pekerjaan. Tapi yang utamanya adalah mechanical engineer dan civil engineer. Kompetensinya itu. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi untuk mengerjakan struktur ini tentu harus punya berbagai apa ya, kolaborasi dengan bidang ilmu ya. Tapi memang tadi saya lihat sih hampir komplit tuh mechanical engineering-nya dari segi struktur ya, material, dan ya terkait dengan batu bara juga tentu kita harus memahami kondisi konversi energinya yang terjadi di situ gitu. Karena ada bahan batu bara yang mudah terbakar di bawahnya, tentu harus bisa dicegah jangan sampai terjadi kebakaran gitu. Tapi memang di awal saya lihat struktur ya memang sangat mengerikan di awal Pak ya. Kebayang kalau misalnya ini habis hujan badai seperti yang terjadi di Padang gitu kan, ada puting beliung seperti itu bisa ketarik kalau memang strukturnya banyak yang hilang dan bengkok seperti itu gitu. Betul Pak, di tengah-tengah pekerjaan kami juga mengalami badai karena ini pinggir laut kan ya. Hujan deras dan angin Pak. Jadi kerasa struktur dom itu kerasa goyang sebelum kami perbaiki. Dan para pekerja sedang berteduh di bawah itu ya ini nggak bisa kemana-mana, diem aja di situ ya, pasrah aja. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan sampai saat ini strukturnya masih berdiri kokoh. Dari rencana, jadi sebetulnya dulu itu ada rencana mereka merubuhkan, Pak, akan dirubuhkan. Mau diganti struktur yang baru. Nah, tapi kemudian dari hasil pekerjaan ini kami menyampaikan masukan ke manajer di PLTU. Ini sebetulnya masih cukup panjang umurnya, jadi jangan dirubuhin, sayang. Iya Pak. Jadi ada analisa ekonomi tekniknya juga Pak ya? Ya betul. Jadi sebaiknya bangun saja dom baru di belakang atau di depannya, jangan merubuhkan yang ada sekarang. Baik Pak Heri, sangat menambah pengalaman kita nih terkait dengan pembangkit listrik tenaga uap, salah satu problem yang ditemui oleh owner di lapangan dari sekian banyak Pak ya problem yang ada di PLTU pastinya gitu. Nah ini kepada adik-adik mahasiswa ya nanti bisa
ya ini kita ada rencana juga Pak mau buat studi tour ke PLTU rencana gitu kan. Nah, tapi mungkin karena kemarin-kemarin ini masih pandemi, kita belum bisa lakukan. Mudah-mudahan nih tahun-tahun ini ya ada PLTU yang bisa menerima kunjungan gitu ya. Karena kemarin-kemarin masih belum sepertinya gitu. Baik, mungkin dari mahasiswa gimana nih? Yang dekat dengan UNAN, pembangkit di Kita ada Teluk Sirih, Pak, pembangkit listrik Teluk Sirih yang di dekat Teluk Bayur. Ombilin juga ya Pak ya, LTO Ombilin. Ombilin, benar Pak, Ombilin. Kemudian ada PLTA sih, kalau yang lain di kita ada PLTA Ombilin seperti itu. Kita juga pernah ke Ombilin Pak, audit energi di PLTU Ombilin. Ya, boleh Itu Pak. menarik juga. Ini makanya saya sebagai tim muda di Universitas Andalas juga mau mengaplikasikan juga ke industri-industri seperti itu gitu Pak. Karena dari sini mulai terbuka apa saja yang harus saya tambahin nih skillnya. Jadi nanti bisa ikut join ke lapangan seperti dari LAPI ITB seperti itu. Karena beberapa di kita Pak itu ada penawaran untuk melakukan kegiatan survei-survei seperti itu. Misalnya kemarin kita ada masuk penawaran untuk kelayakan kilang di Dumai seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa ambil karena memang keterbatasan SDM yang kita miliki di sini gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada dari pimpinan ya untuk bisa mengakomodasi itu sehingga nanti kita bisa bentuk tim ya yang untuk support ke situ gitu Pak. Nah, jadi ya untuk bisa cerita juga ke mahasiswa nanti kan. Nah ini kalau untuk kegiatan ini dari tim sendiri ada melibatkan mahasiswa nggak Pak untuk survei-surveinya? Ada juga Pak ya. Nah, gitu. Jadi bisa terbantu juga Pak ya dan mahasiswa juga dapat pengalaman lebih di situ. Pengalaman dan lulus ya Pak ya. Benar Pak. Baik, mungkin nih masih malu-malu mahasiswa kita Pak Heri. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa izin bertanya Pak. Oh, ada yang bertanya dari siapa nih? Silahkan langsung saja sebutkan nama. Silakan Rizpian. Baiklah Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Rizpian Aldi dari BP 2010912422. Ingin bertanya Pak soal struktur tersebut kan salah satu faktor yang menyebabkan dia berkarat adalah karena batu bara tersebut ya Pak. Kalau begitu Pak, apakah bisa lebih efisien jika batu bara struktur tersebut selalu dibersihkan gitu Pak, dibandingkan harus diganti strukturnya gitu Pak? Kan karena gara-gara batu bara tersebut kan Pak, jadi struktur tersebut mengalami kerusakan ya kan Pak. Apakah lebih efisien Pak jika di sekitar struktur tersebut selalu dibersihkan Pak? Sekian Pak. Baik, terima kasih Rizpian. Ya mungkin ada pertanyaan nih Pak Heri. Jadi penyebab karat ya ada batu bara. Bagaimana kalau misalnya selalu dibersihkan seperti itu gitu Pak? Iya betul Mas Rizpian ya. Karat itu lebih karena lingkungan udara yang korosif. Tapi juga memang debu-debu atau abu-abu batu bara banyak yang menempel. Kalau kita menerapkan metode membersihkan bisa juga ya, bisa juga. Tapi kan sudah ada coating sebetulnya. Kecuali coatingnya terkelupas mungkin. Jadi mungkin yang bisa diaplikasikan bukan dengan membersihkan, tapi dengan menjaga agar lapisan coatingnya tetap ada gitu. Kalau terkelupas ya segera dilakukan recoating. Itu yang kami usulkan. Itu yang kami usulkan ke manajemen PLTU. Kami mengusulkan khususnya di struktur dom bagian bawah. Karena kalau kita lihat di bagian atas yang sudah dicat biru, mayoritas coatingnya masih bagus. Masih bagus. Hanya bagian bawah kira-kira sampai ketinggian 7-8 meter
itu banyak sekali member-member yang lapisan coatingnya terkelupas. Jadi kami menyarankan untuk dilakukan recoating. Ya, recoating dengan ketebalan sampai 320 mikron tadi. Jadi memang kurang lazim kalau dilakukan pembersihan, lebih lazim jika struktur yang berada di pinggir laut itu perlindungan terhadap korosinya dengan melakukan recoating. Mungkin itu. Ya, mungkin sudah cukup menjawab ya Rizpian. Jadi memang lebih efektif dengan recoating dibandingkan kalau kita harus selalu cleaning setiap waktu gitu Pak ya. Nah, tentu dari sisi cost dan waktu yang dibutuhkan itu lebih efisien kalau misalnya di recoating dengan rekomendasi tertentu seperti itu. Gitu. Baik, ada yang lain mungkin dari Pak Ridwan? Baik, silakan Pak Ridwan. Kenapa Ferry udah berapa tahun nggak ketemu gitu ya, lebih suka. Ya. Udah lama kita nggak jumpa Pak Ridwan. Ada WA 2005 lah sebelumnya kita ketemu di Pasundan waktu itu ya. Ya. Mungkin apa namanya kan kita cerita masalah ini sama lah. Kebetulan kita di sini kan juga pakai batu bara ini Pak. Kita mungkin per tahun misalkan mungkin hampir 800.000 ton kali. Kebetulan saya sekarang ngurusin manajemen energi sih Pak. Jadi kalau ngurus energinya ya mulai kebetulan saya sudah manajemen energi sekarang kan tim auditor sama saya juga kan. Mungkin ada tambahan dikit dari kayak di sana listrik tadi kan guna untuk sebenarnya dia untuk homogenizing sebenarnya Pak. Dia dikumpul sana untuk homogenizing juga. Kemudian saya bertanya kopi ini juga dari itu kopinya aplikasinya apa Pak? Problem sama lah. Di listrik kita bersama nggak hanya di call saya kira. Di struktur kita yang lain, terutama yang banyak airnya, rata-rata di bagian bawahnya kan korosi semua. Jadi kebetulan kita di sini kan sebagian kita dibekali untuk bisa langsung kerja kerja internal. Makanya dulu kita paksa dalami di welding, dalami ada kawan-kawan dalami di coating, karena Padang ini, semen Padang khususnya kan dianggap daerah remote gitu. Jadi kalau kita sudah datang selalu datangkan tim dari LAPI ITB atau dari mana di Jakarta kan agak kejauhan. Makanya kita perusahaan terpaksa harus mempersiapkan ada tim yang ada di sini sehingga kalau untuk case-nya agak emergensi seperti apa kita langsung eksis sendiri. Ya. Case-nya sama tuh Pak Heri. Cuman ya coating kemarin aplikasinya coatingnya apa Pak? Tipe coatingnya? Pakai primer dan sebentar untuk base coatingnya pakai primer, pakai apa ya? Epoksi Pak. Pakai epoksi saja. Cukup ya Pak ya? Cukup. Yang penting tebalnya sampai 320. 3 layer itu di yang dasar, yang primernya cukup tebal Pak. Kemudian second dan third layernya mungkin 80 mikronan kira-kira. Okay. Ya, primernya itu sama. Kalaupun semen Padang nggak di pinggir laut, tapi yang namanya korosi di storage kita rata-rata yang steel itu bagian bawahnya diajar korosi semua itu Pak. Kalau yang coal ya sama ya, karena ditimbun sama batu baranya. Bagi batu bara kita banyak sulfurnya gitu kan. Ya. Oke. Mungkin itu ya. Asam betul juga ini udah lama gak ketemu sama guru saya. Tahu-tahu ada di UNAN. Pak Ridwan. Makasih Pak Ridwan, kita lanjutin lagi Pak. Hebat Pak, masih semangat Pak Ridwan. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas diskusi dan sedikit pertanyaannya tadi dari Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan ini juga salah satu mahasiswa kita dulu Pak, ya kan sudah banyak pengalaman di industri. Baik, mungkin tadi ada yang raise hand, sudah di tag lagi, atau ada yang ingin lagi bertanya, mungkin kita berikan satu kesempatan terakhir kepada mahasiswa. Ya, Maulana Ikrar, ada pertanyaan mungkin Maulana Ikrar, silakan.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Perkenalkan Bapak, saya Maulana Ikrar, salah satu mahasiswa Teknik Mesin Unan angkatan 19. Yang saya mohon izin bertanya Bapak, yang ingin saya tanyakan itu kan mengenai layar pada domnya Pak. Dimana kalau dalam PLTU kan otomatis untuk dom sendiri itu membutuhkan pengelasannya pada ball jointnya Pak. Pada PLTU sendiri itu kan udah lebih banyak udara bertekanan, yang dimana udara bertekanan tersebut lebih korosif daripada udara natural kayak gitu Pak. Jadi apakah dengan penambahan pengelasan pada bentuk ball joint tersebut tidak akan mempengaruhi jika ditumpuk, di mana udara bertekanan lebih korosif daripada faktor elastisitas dari pengelasan itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ikrar. Ya, tadi ada bertanya mengenai apa Pak Heri, bagaimana di struktur lasan itu gitu Pak. Mungkin bisa langsung Pak Heri. Ya, Maulana Ikrar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kamu menyebut udara bertekanan ya. Mungkin Iya, Pak. yang dimaksud bertekanan itu udara yang mengalir kali ya, bukan bertekanan ya, karena PLTU ini kan kebanyakan di pinggir laut yang tekanannya tekanan normal, tekanan atmosfer di pinggir laut. Nah, kaitannya dengan korosi pada hasil lasan, memang kalau kita lihat teori-teori di buku, produk hasil pengelasan itu sangat rentan terhadap korosi ya, jadinya korosi, apalagi dari jenis galvanic corrosion. Makanya kita mengaplikasikan coating setelah proses pengelasan. Jadi untuk mencegah itu, untuk memperpanjang umur struktur juga kita memberikan coating. Coating 3 layer cukup tebal, 320 mikron, yang kita berharap umurnya bisa lebih dari 15 tahun. Jadi sebetulnya kekhawatiran tentang udara bertekanan di sekitar dom itu hampir tidak ada. Ya, lebih dikhawatirkan korosinya akibat korosi natural saja. Karena memang dom itu ada di pinggir laut. Dan yang berikutnya adalah korosi karena galvanis, perbedaan material, terutama di sekitar daerah pengelasan. Tapi itu bisa dicegah dengan memberikan lapisan cat atau di coating. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Terima kasih, Pak. Baik, tadi dari Maulana Ikrar memberikan pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Pak Heri atas pemaparannya dan sharingnya untuk pengalaman Pak Heri pada saat melakukan kegiatan survei dan konsultan sebagai konsultan di PT Power Indonesia Pak ya tadi ya. Di situ. Indonesia Power. Ya, memang sekarang Pak ya, mungkin sudah bahwa untuk yang pembangkit itu sudah ada subholding sendiri Pak ya, tidak di bawah PLN lagi Pak ya, sudah diambil kalau enggak ya PJB ya Indonesia Power Pak ya di situ ya. Ya, nah ini juga kepada mahasiswa nih terbuka lebar peluang untuk magang sertifikat magang industri bersertifikat di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah ini nanti bisa langsung terjun ke lapangan ya, dapat 20 SKS gitu kan, bisa selesai tugas akhir di sana, bisa magang dan bisa ikuti kuliahan yang lain di industri seperti itu gitu. Baik, sebagai penutup untuk kegiatan hari ini menjelang sudah pukul 12, mungkin kepada Pak Depi untuk memberikan kata penutup untuk kegiatan kuliah umum kita pada hari ini. Silakan Pak Depi.
Baik, terima kasih Pak Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi yang wabarakatuh. saya hormati, adik-adik mahasiswa, Pak Eri yang saya hormati, terima kasih banyak Pak Eri. Pak Eri telah memberikan gambaran kepada kita semua di sini bagaimana menyelesaikan suatu problem di lapangan ya, di suatu proyek gitu. Jadi kita tadi dapat melihat pemaparan Pak Eri sangat bagus sekali, sangat lengkap sekali. Ternyata problem di lapangan itu melibatkan banyak disiplin ilmu. Jadi tidak hanya cukup dengan bidang ilmu satu yang kita miliki saja gitu. Jadi kita lihat problem yang diselesaikan oleh Pak Eri itu di situ intinya adalah sebuah struktur engineering kan. Kalau di kuliah itu di kuliah statika struktur itu. Kalau dari mahasiswa S1 ya. Itu struktur teras itu ya. Kemudian di samping itu juga ada apa namanya disiplin ilmu yang lain yang terlibat ya. Seperti tadi ada ilmu pengelasan ya di manufaktur, kemudian ada ilmu material, kemudian tadi juga ada terkait dengan panas, bidang energi itu ya. Jadi sangat komplit sekali permasalahan di lapangan itu. Jadi tadi juga Pak Eri menjelaskan bagaimana kita harus bisa ya memberikan alternatif solusi. Tadi ada apa namanya ball joint ya, yang ternyata Pak Heri memberikan solusi lain gitu. Itu sangat menarik sekali itu Pak Heri. Kira-kira apa alasan itu Pak Heri? Kalau dari segi biaya mana yang besar tuh Pak? Kalau kita beli yang baru dengan yang alternatif tadi itu Pak? Ya, kalau baru itu masalahnya harus beli banyak, Pak. Oh gitu. Iya, Itu masalahnya. bisa. Terus tapi juga kalau pakai ball joint maka apa ya? Mungkin dari sisi pemasangan juga, Pak. Pemasangan dengan yang existing yang cukup merepotkan. Oh, Karena itu member penyesuaiannya ya. Iya, member yang existing tuh nggak bisa dibongkar pasang lagi lewat ulirnya. Jadi yang paling praktis dengan pengelasan. Ya, makasih Pak Eri. Jadi cukup menarik tuh Pak. Bagi adik-adik mahasiswa tentunya banyak hal-hal lain yang bisa ditanyakan tadi ya. Misalnya bagaimana dalam analisis tegangan itu bagaimana menentukan besar beban itu kan perlu ditanyakan oleh mahasiswa itu. Apakah pakai diprediksi saja atau ada metode lain gitu. Ya, tapi yang jelas ya pemaparan Pak Eri tadi sudah memberikan wawasan kepada semua kita di sini Pak Eri di Teknik Mesin UNAN. Suatu problem solving di lapangan sudah Bapak Eri lakukan dengan kawan-kawan dan mahasiswanya, sehingga itu bisa menambah ya pengetahuan bagi kita di sini, terutama bagi mahasiswa. Baik Pak Eri, kami atas nama Departemen Teknik Mesin UNAN sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Eri atas luangan waktu dan sharing pengetahuan dan pengalamannya bagi kita di sini. Baik Pak Asnam, dengan berakhirnya sesi tadi ya, maka secara resmi kuliah umum kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup kuliah umum dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Departemen Program Studi Teknik Mesin Universitas Andalas, Bapak Depi Chandra PhD. Dengan ini selesai rangkaian kegiatan kita untuk kuliah umum pada hari ini. Saya Hasnam Putra sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Insinyur Heri Sonawan,
Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, dan seluruh mahasiswa program studi sarjana di Teknik Mesin Universitas Andalas. Lebih kurang saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah dan amal baik untuk kita dalam menimba ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Oke, Pak. Saya pamit, Pak. Pak Eri. Pak Devi, Terima kasih Mas Pak Nam. Eri. Ya Pak.